Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliana dengan NIM 1057311022118. Kelas konsentrasi akuntansi keuangan dan auditing 1 atau AKA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penyelesaian modul 1 mata kuliah praktikum audit, yang dimana video ini merupakan tugas mid semester khususnya mata kuliah praktikum audit. Oke, baik, langsung saja. Di halaman 16 pada modul terdapat tugas untuk modul 1, yang dimana pada tugas tersebut kita diminta untuk membuat dan melengkapi hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan. Kemudian yang pertama yaitu data yang terkait dengan pemeriksaan, kemudian yang kedua prosedur analitis, kemudian yang ketiga surat perikatan, kemudian yang keempat rencana pemeriksaan. Nah, setelah kita melihat tugas untuk modul 1 pada halaman 16, langsung saja kita masuk untuk proses penyelesaian tugas modul 1 ini. Adapun format yang pertama yaitu format kertas kerja neraca. Pada format kertas kerja neraca ini kita akan membuat dua kolom. Yang pertama yaitu untuk kertas kerja neraca indeks A2.1 dan yang kedua format untuk kertas kerja neraca indeks A2.2. Nah, pada kolom pertama kertas kerja neraca indeks A2.1 ini kita isi dengan akun-akun harta atau aset lancar dan aset tetap yang diambil dari kolom neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 yang ada di halaman 9. Adapun yang kita isi pada kertas kerja neraca indeks A2.1 ini yaitu kolom keterangan, kolom ref KK, kolom per klien 31 Desember 2019 dan kolom per audit 31 Desember 2018. Di sini kita hanya akan memindahkan akun-akun harta atau aset, baik itu aset lancar maupun aset tetap, yang dimana kita akan memindahkan nama-nama akun yang ada di aset tetap maupun aset lancar yang ada di neraca per 31 Desember. Kemudian kita pindahkan ke kolom keterangan kertas kerja neraca A2.1 dan juga kita akan memindahkan angka-angka atau nominal-nominal per 31 Desember 2019 dan 2018 ke kolom per klien 2019 dan per audit 2018. Adapun kolom ref KK di kertas kerja neraca indeks A2.1 itu diisi dengan simbol kertas kerja pemeriksaan PT Peta yang ada di halaman 4-5. Adapun simbol yang terkait dengan aset lancar dan aset tetap pada kolom ref KK di kertas kerja neraca indeks A2.1 ini yaitu ada 6 akun. Yang pertama yaitu kas dan setara kas disimbolkan dengan C, piutang dagang disimbolkan dengan E, persediaan disimbolkan dengan F, biaya dibayar di muka disimbolkan dengan G, kemudian investasi disimbolkan dengan H, dan aset tetap disimbolkan dengan J. Nah, simbol-simbol inilah yang akan diisi pada kolom ref KK yang disesuaikan dengan akun-akun yang terkait dengan simbol tersebut. Nah, selanjutnya untuk kolom klien diisi dengan PT Peta karena klien kita di sini adalah PT Peta dan dibuat oleh Lita, kemudian diperiksa oleh saya sendiri atau Nurliana, dan indeksnya A2.1 serta periode 31 Desember 2019. Selanjutnya kita beralih ke kertas kerja neraca indeks A2.2.
Dimana pada indeks A2.2 ini cara kerjanya tidak jauh berbeda dengan kertas kerja neraca indeks A2.1, dimana yang diisi pada kertas kerja neraca indeks A2.2 ini pada kolom keterangannya yang diisi yaitu kewajiban dan ekuitas yang kita ambil dari kolom neraca per 31 Desember 2019 tahun 2019 dan 2018. Baik itu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, ekuitas, semuanya dipindahkan ke kertas kerja neraca indeks A2.2 tersebut. Nah, setelah memindahkan akun-akun ekuitas dan kewajiban tersebut, selanjutnya kita beralih ke kolom ref dan ref KK, di mana kolom ref KK ini diisi dengan huruf yang dijadikan simbol bagi akun-akun terkait di kolom keterangan, di mana simbol atau huruf yang dijadikan simbol tersebut diambil dari di modul pada halaman 4 sampai dengan 5. Adapun akun-akun yang terdaftar pada kertas kerja pemeriksaan PT Peta ada 2. Yang pertama yaitu kewajiban jangka panjang yang disimbolkan dengan N, dan yang kedua yaitu ekuitas yang bersimbolkan R. Nah, di mana simbol-simbol inilah yang kemudian dimunculkan pada kolom ref KK pada kertas kerja neraca indeks A2.2. Selanjutnya, pada kolom per audit 31 Desember 2018 yaitu diisi dengan nominal atau angka-angka yang diambil dari neraca per 31 Desember 2019 dan 2018, yang dimana pada bagian ekuitas dan kewajiban tahun 2018. Dan untuk per klien 2019 atau per klien 31 Desember 2019 diisi dengan nominal atau angka-angka yang diambil dari kolom neraca per 31 Desember 2019 dan 2018, bagian kewajiban dan ekuitas di kolom 2019. Angka-angka tersebut sisa kita pindahkan saja ke kolom kertas kerja neraca indeks A2.2 pada kolom per klien 31 Desember 2019. Selanjutnya, untuk kolom klien kita isi kembali dengan PT Peta karena PT Peta adalah klien kita. Kemudian dibuat oleh Dita dan diperiksa oleh Nurliana atau saya sendiri. Kemudian indeksnya A2.2 dan periodenya kita isi dengan 31 Desember 2019. Nah, untuk kertas kerja neraca indeks A2.1 dan kertas kerja neraca indeks A2.2, cara penyelesaiannya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke kertas kerja laba rugi indeks A3.1, di mana cara kerjanya sama dengan kertas kerja neraca indeks A2.1 dan A2.2, di mana pada kolom keterangan diisi dengan kelompok akun atau nama-nama akun yang diambil dari halaman 10 kolom laporan laba rugi per 31 Desember 2019 dan 2018, di mana semua nama-nama akun tersebut dipindahkan ke kertas kerja laba rugi indeks A3.1. Untuk kolom ref KK di kertas kerja laba rugi indeks A3.1 diisi dengan simbol atau yang berupa huruf yang diambil dari halaman 4 sampai dengan 5 yang tetap disesuaikan dengan akun-akun terkait yang ada pada kolom keterangan. Adapun akun yang termasuk daftar kertas kerja pemeriksaan PT Peta yaitu ada 2.
yaitu penjualan yang disimbolkan dengan PL1 dan beban pokok penjualan yang disimbolkan dengan PL2. Nah, untuk kolom per audit 31 Desember 2018 itu diisi dengan angka-angka atau nominal yang diambil dari kertas kerja yang diambil dari laporan laba rugi yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018, di mana angka-angka yang diambil yaitu pada kolom 2018 saja. Untuk kolom per klien 2019 per 31 Desember 2019 diisi dengan nominal atau angka-angka yang diambil dari laporan laba rugi yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, di mana angka-angka yang diambil ini hanya diambil dari kolom 2019 saja. Untuk kolom klien diisi dengan PT Peta, kemudian dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Nurliana, indeksnya A3.1 dan periode 31 Desember 2019. Nah, untuk kertas kerja laba rugi indeks A3.1 penyelesaiannya sudah selesai. Selanjutnya yaitu kertas kerja ekuitas indeks A3.2. Sama seperti sebelumnya, untuk kolom keterangan diisi dengan nama akun yang ada di laporan saldo laba PT Peta yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018. Untuk kolom ref KK-nya kosong. Kemudian untuk kolom per audit 31 Desember 2018 itu diisi dengan nominal atau angka-angka yang diambil dari kolom 2018 pada laporan saldo laba yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018. Sementara untuk kolom per klien 31 Desember 2019 itu diisi dengan nominal atau angka-angka yang diambil dari laporan saldo laba yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, di mana kita mengambil dari kolom 2019. Kemudian untuk kolom klien kita isi dengan PT Peta, kemudian dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Nurliana, indeksnya A3.2 dan periode 31 Desember 2019. Selanjutnya kita masuk ke penelaan analitis neraca indeks ARP 1.1. Untuk prosedur penelaan analitis neraca indeks ARP 1.1 ini, cara mengisi kolom keterangan ref per audit 31 Desember 2018 dan per kliennya itu sama dengan cara mengisi kertas kerja neraca indeks A2.1, di mana sumber-sumber nama-nama akun dan nominalnya itu sama. Hanya yang membedakan yaitu pada kolom RP dan persennya, yang dimana untuk kolom rupiah atau RP diisi dengan hasil pengurangan per klien 31 Desember 2019 dikurang per audit 31 Desember 2018. Nah, hasil dari pengurangan inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom RP atau rupiah ini. Sementara itu, untuk kolom persen yaitu diisi dengan hasil dari kolom rupiah dibagi dengan per audit 2018 kemudian dikali dengan 100. Kemudian hasil inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam kolom persen tersebut. Kemudian untuk kolom klien diisi lagi dengan PT Peta, kemudian dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Nurliana,
indeksnya ARP 1.1, kemudian periode 31 Desember 2019. Nah, untuk prosedur penelaan analitis neraca indeks ARP 1.1 kita selesai. Kemudian kita masuk ke prosedur penelaan analitis neraca indeks ARP 1.2. Untuk kolom keterangan Ref KK per audit 2018 dan per klien 31 Desember 2019 itu cara kerjanya sama dengan kertas kerja neraca indeks 2.2. Sumber nominal, nama akunnya juga sama, yakni sama-sama diambil dari neraca per 31 Desember 2019 dan 2018. Namun yang membedakan adalah kolom rupiah dan kolom persennya. Kemudian untuk pengisian Rp dan persennya, yaitu sama dengan cara penyelesaian pada penelaan analitis neraca indeks ARP 1.1 tadi. Untuk kolom klien diperiksa oleh, periodenya juga sama seperti sebelumnya, hanya yang membedakan itu indeksnya, yakni ARP 1.2. Nah, untuk prosedur analitis neraca indeks ARP 1.2 sudah selesai. Kemudian masuk ke prosedur penelaan analitis laba rugi. Untuk kolom Ref KK, keterangan audit 2018 per klien 2019 itu cara mengisinya sama pada kertas kerja laba rugi indeks A3.1. Sumber keterangan dan juga nominalnya juga sama. Kemudian untuk kolom Rp dan persennya, cara penyelesaiannya juga sama pada indeks ARP 1.1 dan ARP 1.2. Untuk kolom klien diperiksa oleh, periodenya juga sama seperti sebelumnya. Namun yang membedakan yaitu indeksnya, yakni indeksnya ARP 1.3. Selanjutnya yaitu masuk ke proposal audit. Nah, untuk nomornya yaitu 007/1/KA/2020. Kemudian kepada yang terhormat komisaris dan direksi. Kemudian kantor akuntan publik yang bertanda tangan yaitu Edson. Kemudian masuk ke rencana pemeriksaan akte notaris James. Adapun dengan nomor surat yaitu C2-11-462. Kemudian adapun tanggalnya diisi yaitu 28 April 1984. Kemudian dengan nomor 32, adapun perusahaan ini bergerak di bidang industri mebel, khususnya jual beli spring bed. Kemudian adapun alamat perusahaannya yaitu berlokasi di Jalan Pinang nomor 2 Jakarta Timur. Nah, kemudian untuk presiden komisarisnya itu kita isi dengan Ibu Intan. Kemudian untuk komisarisnya itu kita isi dengan Ibu Tati dan Bapak Emil. Kemudian di setor penuh diisi dengan 100.000. Kemudian lembar saham yaitu seharga 1 miliar. Dengan komposisi Ibu Tati 30.000, Bapak Emil 30.000, kemudian PT Surya yaitu 40.000 lembar saham. Kemudian adapun perusahaan yang dimaksud yaitu PT Peta, kemudian metode yang digunakan yaitu metode FIFO. Adapun buku-buku yang digunakan yaitu neraca dan laba rugi komparatif, di mana keterangan dan nominalnya ini diambil dari neraca per 31 Desember 2019 dan 2018.
Kemudian yaitu masalah perpajakan. Tahun bukunya itu 2019. Kemudian rencana kerjanya yaitu partnernya Edson. Kemudian manajernya ada Nada dan seniornya ada saya atau Nurliana. Kemudian juniornya yaitu Lita. Kemudian biaya pemeriksaannya yaitu 70.000. Adapun waktu pemeriksaan lapangan yaitu 15 Januari 2019 sampai dengan 8 Maret 2020. Adapun pemeriksaan stok fisik atau kas itu dilakukan pada 31 Desember 2019 sampai dengan Januari 2020. Kemudian adapun evaluasi internal kontrol yaitu dilakukan pada 13 Desember 2019 sampai dengan 12 Januari 2013. Adapun penyerahan laporan akuntansinya yaitu dilakukan pada 20 Maret 2020. Oke, baik, itulah tadi proses penyelesaian materi untuk modul 1 pada MIT Praktikum Audit kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum auditibu Wahayuni SEM. AK. Gotta catch 'em all.